sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Yes. Dia nama yang dahsyat. Amin saudara. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau sama-sama menyambut Allah yang hidup. Raja di atas segala raja. Amin. Oh come, let us adore you. Oh come, let us adore you. Oh come, let us adore Him, Christ the Lord. Yeah. Oh come. Joyful and triumphant, oh come ye to Bethlehem. Come and behold Him, for the King of Ages. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him, Christ the Lord. Yeah. Mari kita bersuka cita. Sing joyous. Sing songs of vengeance, singing exaltation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God. Glory to Yeah. God. Glory in the highest. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him, Christ the Lord. Yeah. Memuji-Mu Tuhan. Alone is worthy, for He alone is worthy, for He alone is worthy, Christ. We'll We'll give you all the glory, we'll give you all the glory, we'll give you all the glory, Christ the Lord. Come and call Him, come and call Him, come and call Him, He is worthy. Come and call Him, come and call Him, come and call Him, He is worthy. Hallelujah. Hallelujah. Yes Lord. Yes Lord. Kami meninggikan Engkau. Kita mau bersuka cita sekali lagi buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Join to the world. Woo. Yay. Join to the world, the Lord is come. Let earth receive His King. Let every heart, Let every heart prepare Him room, and help and nature sing, and never not to see. and nature sing. Wherever, and nature sing.
save blood to our tears and blood. Repeat the Sunday joy. Oh, repeat the Sunday joy. The Sunday Joy. joy. Let's pick up our joy over everywhere. Not to contain. Sing joy. Joy. Let's pick up our joy. Rises in my soul. You never let me go. You rules the world with truth and grace. The next. The nations rule. The glory. The glory's on His righteousness and wonder of His love. And wonder of His love. And wonder and wonder of His love. Yes, sing joy. Joy, speak a word, joy. Not to contain. Joy. Joy, speak a word, joy. You rises in my soul, never let me go. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Yes, Lord. Yes, Lord. Kaulah yang kami tinggikan, Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau bersuka cita dari hati kami pada pagi hari ini, Tuhan. Biar sungguh-sungguh hati kami rindu, Tuhan, untuk datang di hadapan-Mu, menyembah Engkau pada pagi hari ini, Tuhan. Biar semuanya, Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Haleluya, Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Sama-sama kita. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh. Ku hidup oleh anugerah-Mu, Oh, yang menyertaiku. sama-sama. Yang menyertaiku. Oh, Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh. berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damai-Ku. Untuk hidup boleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, penuhiku. Datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu. Ku bagimu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Oh yes God, oh yes God. Ambil alih hidup kami Tuhan, kuasa-Nya Tuhan, biarkan Kau yang memerintah, Kau yang berkuasa. Roh Kudus penuhiku, Roh Kudus tuntunku. Engkau yang memerintah. Yes, haleluya Yesus, Kau yang berkuasa. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah
sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu. Sama-sama kita Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. tiada pernah Sedetik pun, dan tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. selamanya Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Juru selamatku, kemenanganku selamanya. Aku nyatakan besar setiamu Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Engkau, oh juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan, kemenangan, oh selamanya. Aku nyatakan, oh besar, besar setiamu Tuhan. Oh besar, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan hidupku. Jesus, oh yes Lord, kami memuji-Mu, meninggikan-Mu Tuhan. Yes, yes, yes. Sungguh kami bersyukur untuk Natal ini ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang memulai perdamaian antara surga dengan bumi. Engkaulah Tuhan yang memulainya melalui anak-Mu,
Kami bersyukur untuk Natal ini, tangan surga dan tangan bumi bertemu. Berjabatan tangan Tuhan. Ada damai antara kami yang ada di bumi ini dengan Engkau yang ada di surga. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kekekalan yang telah menjadi bagian dari hidup kami. Kami sungguh sangat berterima kasih. Karena Engkau Tuhan begitu sangat mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. 5 hari lagi kami akan merayakan Natal. Biarlah kami boleh mengingat bahwa tidak ada lagi permusuhan. Tidak ada lagi murka. Tidak ada lagi amarah dalam hatimu pada waktu Engkau melihat kami. Karena Engkau melihat Yesus anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih untuk tempat di surga yang telah Kau janjikan dan telah Kau sediakan untuk hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Oke, terima kasih tim musik. Tadi waktu kita semua menyembah Tuhan, saya ingat satu firman di Mazmur 85 ayat 2 sampai 4. Dikatakan di situ bahwa Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Saya bersyukur sekali bahwa pesan Mazmur ini adalah pesan untuk janji yang Tuhan berikan, yaitu Yesus sendiri. Pada masa Daud menulis Mazmur ini, belum ada satu perjanjian baru yang dibuat oleh Allah Bapa kepada kita. Ini adalah satu pewahyuan, satu nubuatan di mana ada masanya, di mana Tuhan tidak lagi murka dan Dia menyurutkan segala gemasnya dan meredakan murkanya yang menyala-nyala oleh karena Yesus. Ya, hari ini 5 hari lagi kita akan merayakan Natal, Bapak Ibu Saudara semua. Kita mau bersuka cita bukan karena euforia dan semua perayaan yang kita bisa lakukan, tapi kita mau bersyukur karena pertama Yesus telah datang ke dunia ini. Dia yang telah memulai satu perjanjian baru yang Dia buat bersama dengan kita. Firman Tuhan berkata surga dan bumi di Mazmur 85 itu berpelukan, mereka bercium-ciuman. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan kebenaran akan menjenguk dari langit. Saya pada waktu merenungkan firman Tuhan ini, apakah itu bisa terjadi sesuatu yang dari surga dan bumi bisa bertemu? Bahkan firman Tuhan mengatakan bercium-ciuman dan bahkan berpelukan. Kesetiaan dari bawah bumi dan kebenaran dari surga itu bertemu dan berpelukan. Saya membayangkan bahwa inilah yang terjadi di dalam Yesus. Di dalam Yesus ini terjadi saudara. Kesetiaan hidup Yesus di bumi ini membuat kebenaran dari surga turun buat kita semua. Saya bersyukur sekali bahwa sungguh saudara, tidak ada lagi murka dalam hati Bapa. Pada waktu saya merenungkan firman Tuhan beberapa hari ini tentang Natal, Tuhan seperti mengatakan sungguh sama sekali tidak ada lagi murka dan geram dari Dia kepada kita saudara. Banyak kali kita masih mempertanyakan hal ini, banyak sekali kita masih ragu akan kebenaran ini. Tapi apakah saudara tahu bahwa itu adalah benar? Kalau Daud ada hari ini, kalau Abraham ada hari ini, mereka akan sangat iri dengan kita hari ini. Mereka akan sangat iri, dalam arti iri yang positif. Mereka melihat bahwa kok bisa ada generasi seperti kita hari ini di mana Bapa di surga begitu mengasihi, begitu menyayangi. Tidak ada lagi hal apapun yang perlu kita lakukan untuk memberikan kasih kita kepada Bapa di surga. Di mana Bapa tetap mengasihi kita. Pada masa mereka harus mempersembahkan korban, mereka harus melakukan banyak hal untuk mendapatkan kasih, perkenanan dari Bapa di surga. Tapi pada waktu ini karena Kristuslah ya, Dia telah menjadi dosa bagi kita. Sehingga kita yang berdosa menjadi dibenarkan di hadapan Allah. Itulah firman Tuhan katakan. Ada satu pertukaran, ada satu wajah Kristus yang dinyatakan di hadapan Allah Bapa. Pada waktu Allah Bapa melihat Yordan, melihat Kauwin, melihat Desin, melihat saya, Andi, melihat Josea dan melihat Ica dan semua dari saudara. Dia melihat siapa?
Dia melihat siapa? Dia melihat Yesus. Dia melihat Yesus, saudara. Itulah yang membuat murkanya menjadi tidak ada lagi. Geramnya tidak lagi menyala-nyala lagi. Dia tahu bahwa kita adalah orang-orang yang telah dikasihi oleh Yesus. Dan itulah yang membuat Bapa di surga juga mengasihi kita. Hari ini saya mau menyampaikan satu firman Natal bagi kita semua di sini. Judulnya Kisah Kasih Kita Berdua. Ya, Kisah Kasih Kita Berdua ini bukan satu novel, bukan juga satu kisah romans, tapi saya mendapatkan judul ini itu setelah saya merenungkan firman Tuhan ini ternyata wow, indah sekali kok judulnya Kisah Kasih Kita Berdua. Di Lukas 1 ayat 26 sampai 38 kita akan baca firman Tuhan ini. Kita semua sudah tahu firman Tuhan ini tentang Maria dan Yusuf, tapi kita akan baca satu firman yang terus kita dengar pada waktu Natal. Dan ini satu firman yang sangat menguatkan kita semua dan saya percaya ini akan berbicara kuat dalam hidup kita. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Wow, satu janji yang begitu. Apakah ini mimpi? Coba saudara bayangkan kalau yang wanita terutama kalau saudara sedang mengandung. Saudara sedang akan menikah ya. Dan kemudian saudara didatangi oleh malaikat Tuhan dan berkata bahwa kamu akan mengandung seorang anak dan anak itu akan menjadi raja. Ya, bahkan raja itu akan memerintah atas keturunan Yakub dan kerajaannya akan bertahan sampai selama-lamanya. Itu satu janji yang begitu luar biasa, saudara. Janji yang seperti beyond belief, sesuatu yang di luar kepercayaan. Kok bisa? Kalau saudara membayangkan, malaikat datang kepada Maria itu setelah masa beberapa ratus tahun tidak ada pewahyuan, tidak ada nubuatan, tidak ada firman Allah yang baru. Jadi itu ada jeda antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Di dalam Alkitab kita mungkin satu halaman atau 2 lembar. Tetapi di dalam masa kehidupan masa itu, ratusan tahun tidak ada sama sekali firman Tuhan yang disampaikan. Tidak ada nabi yang menyampaikan firman Tuhan, apalagi malaikat yang datang. Bayangkan. Setelah beberapa ratus tahun, kalau 400 tahun lebih, masa kosong vakum seperti itu, kemudian datanglah malaikat ke satu rumah, ke satu wanita yang namanya Maria. Sudah bisa membayangkan apa yang akan Maria rasakan pertama kali pada waktu melihat malaikat itu. Mungkin dia juga berpikir, ini siapa? Tapi Maria adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Hidupnya mengasihi Tuhan. Dan dia tahu persis bahwa ini mungkin ada satu rencana Tuhan yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saya. Tapi berapa banyak dari society, dari masyarakat di masa itu yang pasti tidak akan percaya bahwa ada seorang malaikat yang datang dengan Maria. Setelah 400 tahun saudara, bayangkan kalau orang masa hidup 80 tahun, paling lama 100 tahun, berarti 4 generasi lebih, tidak pernah seorang mendengar tentang firman Tuhan yang baru. Ini bukan hal yang mudah buat Maria. Keringan rohani. Di masa orang-orang mungkin sedang terus hanya melakukan ritual agama mereka. Mereka mungkin pergi ke bait Allah hanya karena mereka tahu hukum Musa. Mereka hanya melakukannya setiap hari dengan satu ibadah yang terus menerus. Mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka Taurat terus menerus. Tanpa ada satu firman Tuhan yang disampaikan. Tanpa ada satu pewahyuan. Tanpa ada satu gerakan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup generasi demi generasi. Bayangkan saudara, masa yang begitu sulit. Masa di mana begitu kuat liturgi, begitu kuat dogma, begitu kuat Taurat yang telah diajarkan beratus-ratus tahun. Mengental kuat. Mereka hanya melakukannya hanya sebagai satu peraturan, sebagai satu hukum. Hingga datang hari ini.
Satu janji yang gak mudah untuk diterima. Atau janji yang mungkin kalau kita alami sekarang sama seperti apa yang kita rasakan. Ada banyak janji yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Janji tentang masa depan yang penuh pengharapan. Janji tentang hidup yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Janji tentang kesembuhan. Janji tentang pemulihan hubungan. Janji tentang anak-anak yang menjadi murid Tuhan. Janji tentang hubungan antara anggota keluarga yang dipulihkan. Janji tentang pemulihan dalam hati. Janji tentang pemulihan dalam keuangan. Ada banyak janji yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Sama seperti Maria waktu itu. Dia menerima dan mendengar janji yang begitu luar biasa. Bahkan hamil pun belum. Dikatakan bahwa kamu akan hamil dan anaknya itu akan menjadi raja. Bayangkan. Bayangan dia raja itu adalah seorang yang menggantikan Herodes mungkin. Wow, betul Israel akan menjadi negara merdeka. Ya, tidak lagi dijajah oleh Roma. Dan anak saya menjadi raja, bayangin. Saudara, bayangkan anak saya akan menjadi raja dan tahtanya akan selama-lamanya. Kerajaan yang tidak akan pernah berkesudahan. Maria pada waktu mendengar itu pasti hati dia kaget, syok, gembira. Dan mungkin wow kok saya. Tapi ada rasa takut juga, campur aduk, mungkin ada rasa gak percaya. Ada rasa bingung, bengong dan semua yang ada dalam pikiran dia waktu itu. Lalu yang muncul pertama kali dari responnya adalah pada waktu malaikat selesai mengatakan itu adalah bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Bukankah itu respon yang biasa kita alami saat kita mendapatkan janji dari Tuhan? Betul. Saat kita membaca firman Tuhan dalam satu ayat, ada satu janji yang Tuhan sediakan buat saudara. Ya, bahwa sakit penyakit, bahwa hidupmu akan dipulihkan, bahwa anak-anakmu akan mengenal Tuhan, bahwa anak-anakmu akan diberkati, hidupmu akan penuh dengan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kadang-kadang kita langsung melihat diri kita. Dan kita bilang, bagaimana hal itu mungkin terjadi dengan saya seperti hari ini? Saya masih sakit hari ini. Saya masih dalam keadaan melihat anak-anak saya yang belum di dalam Tuhan. Saya masih melihat keadaan keuangan saya yang begitu sulit. Saya masih melihat banyak sekali hal yang saya hadapi dan saya alami. Saya melihat masih tubuh saya penuh dengan kelemahan dan sakit penyakit. Bagaimana mungkin firman ini bisa terjadi dalam hidup saya? Sedangkan saya belum sembuh. Sedangkan saya belum melihat apa yang firman Tuhan katakan terjadi pada anak-anak saya. Banyak alasan, banyak hal yang saudara bisa katakan. Tapi responnya adalah respon yang umum saudara. Dari kita dan juga Maria. Oh, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Wow, luar biasa. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, saat keadaan hidup kita tidak bisa dimengerti. Saat kita melihat segala sesuatu tidak mudah untuk dicerna oleh pikiran kita. Saat kita merasa bahwa Tuhan apakah masih mengasihi kita dengan keadaan yang kita alami. Yang muncul dalam pikiran kita, ini pasti karena kesalahan saya. Ini pasti karena sesuatu yang saya lakukan sehingga ini terjadi sesuatu yang buruk dalam hidup saya. Pada waktu Maria mendengar bahwa dia akan hamil dan yang akan membuat dia hamil adalah Roh Tuhan. Mungkin waktu malaikat bicara di bagian yang pertama dia pikir, oh ini anak dari Yusuf. Tapi Tuhan bilang Roh Kudus akan turun ke atasmu. Ini satu hal yang lebih mengagetkan lagi buat Maria. Ini satu hal yang gak mudah buat dia saat dia melihat bahwa saya akan hamil oleh roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Tuhan. Semua ada dalam pikiran dia, apa yang akan orang bilang pada waktu saya hamil dan tidak ada suami. Bagaimana budaya ini akan menghukum saya saat saya menikah. Tapi saya mau sampaikan buat saudara di sini bahwa itu yang sering kali kita alamin. Kok bisa janji Tuhan diberikan buat saya, tetapi yang menyertainya adalah hal yang gak mudah.
Mengapa waktu janji Tuhan diberikan kepada saya, kok jalan yang saya alami bukan yang tambah mudah, tapi tambah sulit. Pada waktu Yesus ada dalam kandungan Maria, ini saya agak melompat ke depan. Semua mimpi Maria tentang pernikahan, tentang masa depan yang indah, itu semua dibolehkan saudara. Saya percaya Maria adalah satu wanita yang umum yang mau untuk melahirkan di rumahnya, di ranjangnya, bersama dengan keluarganya semua. Tapi yang terjadi saat Maria sedang hamil, tiba-tiba Kaisar Agustus memerintahkan untuk sensus. Sehingga semua orang harus kembali ke kampung halamannya. Bayangkan dengan hamil yang besar, Maria harus naik keledai bersama dengan Yusuf. Pergi ke kota kelahiran Yusuf, yaitu Bethlehem. Bayangkan, itu bukan sesuatu yang mudah. Bahkan, kalau saudara renungkan saat Maria sedang berjalan bersama dengan Yusuf dan sampai ke kota Bethlehem, dia pasti membayangkan bahwa anak saya adalah anak Allah yang maha tinggi. Yesus namanya, dia yang akan memerintah atas semuanya. Saya yakin pada waktu saya ke Bethlehem, saya akan mendapatkan tempat penginapan yang enak. Dan pada waktu sampai di sana semua tempat penginapan penuh. Di mana? Di mana penyertaan Tuhan? Maria mungkin akan berpikir, apa benar ini anak saya kandung ini adalah Allah yang maha tinggi, anak Allah yang maha tinggi? Bukankah seharusnya jalan semua terbuka, semua menjadi lebih mudah? Betul. Bahkan mungkin pada waktu Maria datang ke penginapan langsung orang bisa mendapat pewahyuan dari Tuhan sendiri. Dan kamu masuk ke penginapan tanpa bayar, misal dapat gratis dan segala macam. Itu yang selalu kita pikir. Saat kita mendapatkan janji dari Tuhan, kita selalu pikir bahwa kita selalu akan punya privilege. Tapi apa tahu bahwa itu tidak terjadi dalam hidup Maria dan Yusuf. Dia tidak mendapatkan kamar satupun dan itu pun penuh. Sampai akhirnya dia masuk dan melahirkan di satu tempat namanya Kana. Apakah itu suatu yang pantas untuk seorang bayi yang di dalam kandungnya disebut anak Allah yang maha tinggi? Yang kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan? Kalau saudara hari ini merenungkan itu, mungkin kita tahu ceritanya bahwa akan ada satu hal yang luar biasa, Tuhan akan dimuliakan. Tapi masa itu saat Yusuf dan Maria masuk ke kandang dengan perut yang sakit Maria. Percaya bahwa dia adalah manusia biasa yang akan berpikir, kok ini yang terjadi dalam hidup saya? Kok bisa dalam tempat yang begini jauh? Bukankah seharusnya kalau saya menikah dengan normal, pas saya bertemu dengan malaikat itu, mungkin saya akan menikah di tempat yang lebih baik daripada di sini. Lalu Maria mungkin berpikir juga dia pasti pengen bulan madu setelah menikah. Mungkin tidak ingin segera punya anak. Mau menikmati waktu berdua dengan Yusuf. Tetapi Tuhan memberikan bayi bahkan sebelum Maria menikah dengan Yusuf. Saudara, saya mau menyampaikan bahwa janji yang Tuhan berikan dalam hidup Maria adalah janji yang tidak mudah untuk Maria bisa cerna pada waktu itu. Ini sama dengan hidup kita hari ini. Kita seringkali berpikir, apakah benar janji Tuhan itu seperti ini, tapi yang saya alami seperti ini. Saudara bisa melihat bahkan setelah Maria melahirkan dan orang Majus dari timur datang. Malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan dia bilang, kamu pergi segera ke Mesir. Sembunyi di sana karena Herodes sedang membunuh semua anak-anak sulung bangsa Israel. Tidak ada rest sama sekali. Yusuf dan Maria baru saja melahirkan dan mereka baru mungkin kepikir mau pulang ke rumahnya. Lalu bilang ada perintah dari Raja Herodes membunuh semua anak-anak. Harus menyingkir ke Mesir. Yusuf harus lari ke Mesir untuk sembunyi. Bahkan firman Tuhan katakan di Matius, Yusuf takut sampai dia lari ke Mesir. Takut dan mendapatkan perintah dari Tuhan itu mencampur menjadi satu. Satu hal dia mendapatkan mimpi untuk pergi ke Mesir, tapi hal yang lain dia takut dan akhirnya bersembunyi di Mesir. Tapi apa sudah tahu bahwa kepergian mereka ke Mesir adalah untuk menggenapi janji firman Tuhan untuk Yesus?
Dari Mesir akan kupanggil anakku. Ya. Yesus sampai harus pergi ke Mesir dalam keadaan bayi yang masih kecil untuk menggenapi janji Tuhan. Saudara, jangan pernah bilang bahwa keadaan yang buruk yang terjadi dalam hidup saudara itu tidak menggenapi janji Tuhan. Jangan pernah bilang ada dalam hidup saudara hari ini mengatakan bahwa janji Tuhan sedang tidak digenapi. Karena apa yang Yusuf dan Maria alami itu hal yang buruk, saudara. Anaknya mau dibunuh. Dia harus lari bersembunyi di Mesir, nggak tahu sembunyinya di mana. Di tanah yang asing. Dengan bayi kecil. Tapi di balik itu semua, Tuhan sedang menggenapi janjinya. Firman-Nya bahwa dari Mesir kupanggil anakku. Apa sudah tahu bahwa di dalam setiap saudara ada janji firman Tuhan? Setiap saudara di sini, saya, ya, Andi, Jenus, Josea, semua pada waktu kita lahir dalam Yesus ada firman, ada janji yang Tuhan sediakan spesifik buat saudara-saudara semua di sini satu demi satu. Apa sudah tahu itu hanya bukan untuk Yesus? Ini buat kita. Kita adalah orang-orang yang dilahirkan dari Roh Kudus, saudara. Bukan oleh darah dan daging, tapi oleh Roh. Pada waktu saudara lahir di dalam Yesus ada janji firman Tuhan, ada spesifik yang Tuhan ucapkan. Yordan, kamu akan menjadi seperti ini. Yordan, kamu akan melakukan ini. Yordan, kamu akan begini. Kamu akan menjadi seperti ini. Aku akan memakai engkau dalam hal ini. Engkau akan menjadi seperti apa. Itu yang Tuhan ucapkan sama janjinya mengenai Yesus. Dan pada waktu itu digenapi satu demi satu, saudara. Seringkali itu dalam keadaan yang tidak mudah. Seringkali hal-hal yang di luar kontrol kita. Pertanyaan kita hari ini, COVID-19 di mana terjadi hal yang buruk sampai semua orang bilang, aduh pengen cepat-cepat meninggal tahun 2021. Siapa tahu tahun 2021 akan lebih baik. Amin. Tapi apa kita tahu bahwa kita semua yang masih hidup sampai penghujung tahun 2020 sedang menggenapi satu janji dalam hidup kita semua. Apakah sudah tahu bahwa kalau kita masih bisa hidup sampai hari ini, sampai akhir Desember nanti, dan melewati masa COVID, berarti Tuhan sedang menggenapi sesuatu di masa tahun 2020 ini buat saudara dan saya. Jangan pernah berpikir bahwa ini adalah masa yang buruk, dan Tuhan sedang tidak melakukan apa-apa buat saudara di tahun 2020. Karena Tuhan sedang memulihkan kita, Tuhan sedang melakukan sesuatu, dan Tuhan sedang menggenapi janjinya buat hidup saudara dan saya. Saya percaya sekali bahwa pada masa nanti kita bertemu dengan Tuhan, kita akan tanya, Tuhan kenapa tahun 2020 ada masa yang begitu berat dalam hidup saya. Dan saya tahu persis pasti Tuhan akan memberikan jawaban untuk menggenapi janjinya buat saya. Pada waktu Maria dan Yusuf menjalani ini, mereka nggak tahu ada janji Tuhan. Bahwa dari Mesir kupanggil anakku. Mereka nggak tahu juga bahwa dari kota kecil Bethlehem akan lahir seorang juru selamat terang di sana. Ya. Itu adalah semua nubuatan dari perjanjian lama, saudara. Dan saya nggak tahu apakah Yusuf dan Maria ngeh dengan itu. Tapi semua keadaan, semua situasi, semua hal yang terjadi membuat mereka masuk ke dalam rencana demi rencana, panggilan demi panggilan, janji-janji demi janji yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup mereka. Itulah janji buat saudara dan saya. Kita berpikir, kok hidup begitu sulit? Kok bisa begitu susah? Saya harus pergi ke Bethlehem, di tempat kota yang kecil. Di Bethlehem saya nggak menemukan tempat penginapan. Setelah tidak mendapat penginapan, saya masuk ke kandang. Setelah masuk ke kandang, saya harus lari ke Mesir. Wow. Mana janji Tuhan yang mau digenapi bahwa dia adalah anak Allah yang maha tinggi? Mana janji Tuhan yang mana yang mengatakan bahwa kerajaannya akan tidak pernah berkesudahan? Saya pikir itu sulit untuk dicerna, saudara. Tapi saya mau sampaikan di sini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini yang sama Tuhan mau sampaikan buat saudara hari ini. Pertanyaan hari ini, apakah kita bisa bilang seperti Maria, jadilah padaku seperti apa yang kau kehendaki Tuhan. Kita seringkali berpikir, enggak, saya masih maunya begini. Saya masih mau mengontrol hidup saya masih mau mengendalikan. Kalau Kaisar Agustus menyuruh sensus dan pergi ke Bethlehem, saya enggak terima. Saya mau lahir di rumah saya, di Nazaret. Keluarga saya semua ada di sini. Bapak ibu saya ada di sini, kata Maria. Kenapa kita harus pergi dan lahir di sana? Kamu tahu gak Yusuf, kalau hamil saya besar begini di jalan bisa keguguran? Naik keledai, saudara. Ya, keledai itu jalannya nggak lembut, nggak seperti naik mobil Mercy, halus gitu.
Ya itu kebanting-banting saudara. Bisa juga keguguran. Mungkin Maria bisa bilang, apakah kamu dalam itu jauh tempatnya? Kenapa nggak di sini saja? Tapi keadaan memaksa mereka saudara untuk mereka melakukan sesuatu. Janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara dan saya, tidak peduli bagaimana perasaan, bagaimana keadaan saudara, bagaimana apa saudara pikir, dan dia akan melaksanakannya dan dia akan terjadi. Pertanyaannya, apakah kita mengalaminya dengan lebih sulit atau lebih mudah? Apa kita menjalaninya akan lebih mudah atau lebih sulit? Tergantung dari kerelaan hati kita. Apa kita bisa bilang, Tuhan terjadilah padaku seperti kehendak-Mu? Sehingga hanya walaupun sulit kita masih bisa menjalaninya. Atau kita menjalaninya dengan keluh kesah, dengan kemarahan, dengan pemberontakan. Itu pilihan kita. Tapi janjinya buat saudara dan saya pasti akan terlaksana. Tuhan tidak pernah menyerah untuk menggenapi janjinya buat saudara dan saya. Ya. Bersama Tuhan, Maria dan Yusuf sanggup untuk menanggung hal-hal yang tidak mudah dalam hidupnya. Ya. Rencana melewati proses kelahiran dengan tenang, rencana merayakan kelahiran anak mereka dengan keluarga-keluarga, dengan pesta Yahudi yang biasa mereka lakukan, semua tidak terjadi. Tuhan memutar balikan semua rencana masa depan mereka. Dan Tuhan cuma bilang, Maria, don't take it personal. Jangan melihat itu sebagai satu pergumulan pribadi kamu sendiri. Jangan melihat bahwa ini hanya tentang kamu pribadi. Tuhan sedang bilang, ini tentang kita Maria. Ini tentang aku dan kamu. Apa sudah tahu bahwa hidup kita semua adalah tentang Yesus dan saya pribadi. Pada waktu keadaan sulit, pada waktu hidup yang gak mudah, seringkali kita berpikir bahwa ini hanya untuk saya. Saya mengalami ini. Penderitaan ini saya tanggung sendiri. Sakit ini saya tanggung sendiri. Saya mengalami masalah ini sendiri. Saya ditolak sendiri. Saya kesedihannya mengalami sendiri. Saya gelisah sendiri. Saya mengalami ketakutan sendiri. Saya mengalami pencobaan sendiri. Saya mengalami kecemasan sendiri. Tapi apa saudara tahu bahwa itu semua adalah tipuan dari si jahat. Dan itu semua tidak benar. Bahwa hidup saudara di dalam Yesus adalah bukan tentang saudara sendiri. Tapi tentang aku, kata Tuhan, dan kamu. Aku dan kamu. Ya. Ini bukan tentang me. Ya. Tapi ini tentang we, saudara. Saya ulangi, bukan tentang me. Tetapi tentang we. Saudara, ini kunci penting. Banyak kali si jahat selalu mengatakan bahwa ini tentang kamu pribadi. Kamu sedang mengalaminya. Kamu sedang menghadapi hal yang sulit dalam hidup kamu. Gak ada orang lain yang bersama dengan kamu. Tuhan pun gak peduli sama kamu. Itu semua bohong saudara. Ya, Tuhan bilang, it's not about you. Ya. It's not about you, Jordan. It's not about yourself, Janus. It's about us. Ini tentang aku dan kamu. Aku yang sedang mengerjakan pekerjaan yang besar dalam hidup kamu. Firman Tuhan mengatakan bahwa aku telah mengalahkan dunia. Ya. Di dunia kamu menderita penganiayaan. Ya, di Yohanes 43:33. Tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara tahu bahwa di dunia ini kita mengalahkan. Aku telah mengalahkan dunia dan aku bersama dengan engkau. Hidupmu bukan tentang engkau lagi. Hidupmu bukan tentang apa yang kau alami. Penderitaan itu bukan engkau sendiri yang mengalami. Sakit itu bukan engkau sendiri yang mengalami. Tangisan itu di kamarmu itu bukan engkau sendiri yang mengalami. Engkau berjalan dan menjadi lelah. Bukan engkau sendiri yang lelah. Pada waktu engkau kecewa, bukan sendiri engkau yang kecewa. Pada waktu engkau mengalami kesakitan, bukan sendirian engkau mengalami sakit. Tapi aku ada bersama dengan engkau dan aku sedang menghadapi rencanaku di dalam hidupmu. Saudara, kita kadang-kadang sering mudah untuk mengatakan bahwa saya lebih berat daripada apa yang Maria alami waktu itu. Saya lebih berat daripada apa yang Yusuf alami waktu itu. Tapi saudara tahu, kalau hari ini seorang hamil dan tidak tahu suaminya siapa, anaknya masih bisa hidup dan wanita itu masih bisa hidup. Tapi di masa itu, pada waktu seseorang hamil dan tidak ada suaminya, jelas akhirnya saudara. Jelas ujung akhirnya. Dia akan dirajam sampai mati. Dia dan anaknya.
Siapa yang bisa percaya pada waktu batu mau dilemparkan, kalau untungnya ini tidak terjadi, tapi saya membayangkan sedikit bahwa saudara pada waktu Maria misalnya ketahuan bahwa Tuhan tidak rapih mengaturnya, sehingga pokoknya kamu hamil Maria dari Roh Kudus, anaknya namanya Yesus, tapi Tuhan gak mikir panjang bahwa ini Maria bakal celaka. Dia lupa untuk ngasih tahu ke Yusuf bahwa tunangan kamu tuh hamil dari aku. Tuhan lupa untuk ngatur itu. Ya mungkin dia sedang miskom, sedang sibuk. Ya, maaf, saya bukan bilang Tuhan sibuk dan akhirnya bisa lupa. Tapi saya sampaikan kalau kita mendefinisinya sebagai manusia, Tuhan lupa. Sampai Yusuf kemudian Maria telepon kepada Yusuf. Sup. Halo ya, ada apa? Sup, saya itu tadi malam ketemu sama malaikat. Hah? Apa? Bayangkan, 4 tahun saudara tidak ada nubuatan. Tidak ada pertemuan antara manusia dengan Tuhan. Apa Yusuf bisa bilang, oh haleluya, wow hebat. Enggak. Itu masa kering. Oh, benar malaikat atau siapa kamu? Benar enggak? Iya, dan dia bilang, saya akan hamil. Dan hamilnya itu dari Tuhan, Roh Kudus nanti akan membuat saya hamil. Bayangkan kalau Tuhan lupa ngasih Yusuf bahwa Maria hamil dari Roh Kudus dan kamu harus menikahi Maria. Saya mau tanya sama saudara, laki-laki yang ada di sini. Siapa yang percaya itu? Siapa yang percaya itu? Yusuf akan bilang, wah kamu yang benar. Kamu hamil sekarang sudah? Iya hamil. Hamil sama siapa? Sama Tuhan, Roh Kudus. Bohong yang benar. Akan ada satu pertikaian, percakapan yang kacau, saudara pasti. Yang ada hanya saling menyakiti. Yusuf marah dan menceraikan Maria. Maka firman Tuhan mengatakan Yusuf sudah berpikir untuk menceraikan Maria. Tapi Tuhan dia tahu segala sesuatunya. Dia datang kepada Yusuf dalam mimpi dan mengatakan Maria betul. Dia hamil dari Roh Kudus. Pergi dan nikahi dia. Saudara, Tuhan gak pernah miss sesuatu pun. Maria gak perlu mengusahakan untuk gimana caranya supaya Yusuf percaya. Apakah harus tes DNA dulu? Bagaimana tes DNA-nya ya? Terbukti, wah ini DNA-nya beda ini. Gak seperti manusia nih. Atau apa? Karena waktu itu tidak ada tes DNA, tidak ada bukti apa-apa. Film pun tidak ada, apapun tidak ada. Kalau zaman sekarang pada waktu malaikat datang, pada waktu bicara seperti itu dan kita kaget. Lalu kita bilang malaikat ulangin lagi ya. Kita ambil HP kita dan kita mulai rekam. Silakan ulangin, kita rekam dan kita bisa kirim itu ke pasangan kita. Tapi waktu hari itu tidak ada saudara. Yang ada adalah Tuhan mengerjakan semua dan dia melakukannya sampai hari ini. Pada waktu dia merencanakan sesuatu dalam hidup saudara, dia akan membuatnya rapi, teratur, terjamin. Sehingga semuanya menggenapi apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup saudara dan saya. Wow. Dia Tuhan yang begitu sempurna dalam semua hal yang dia lakukan. Ya, dia Tuhan yang begitu rapih dalam semua hal yang dia lakukan, saudara. Doa kita mungkin untuk poin ini adalah, Tuhan tolong aku. Bersama Engkau, aku sanggup untuk menanggung segala perkara. Dan aku bisa tetap tenang dan penuh dengan damai sejahtera. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di luar kontrolku adalah untuk menggenapi rencanamu dan janjimu di dalam hidupku. Saudara ingat, banyak hal yang dalam hidup kita di luar kendali kita. Pada waktu saudara mengalami hal seperti itu, pas saudara tiba-tiba diberhentikan kerja tanpa saudara melakukan kesalahan, saudara sudah berusaha maksimal untuk mengerjakan sesuatu dengan baik, tapi hasilnya tidak bagus dan mengecewakan. Saudara mungkin sudah berusaha untuk membangun hubungan dengan seorang lawan jenis pasangan, tapi kemudian saudara ditinggalkan. Saudara melakukan yang terbaik yang saudara bisa lakukan. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Kita sudah menjaga kesehatan kita, tapi kita tetap sakit. Itu semua di luar kendali kita. Dan pada waktu kita mengalami itu, saudara, ingatlah apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Yusuf dan Maria. Bahwa dia sedang melakukan sesuatu dan mengerjakan sesuatu. Doa saya, betul-betul kita semua bisa tetap tenang dan percaya, Tuhan, you are still in control of my life.
Mungkin hari ini saya kok tiba-tiba menjadi orang yang seperti ini, saya nggak tahu, tapi aku percaya Tuhan Engkau sedang mengerjakannya. It's not about me, it's about we. Ya, Tuhan mengatakan ini bukan tentang kamu sendiri, tetapi tentang aku. Bukan kamu sendiri yang mengalami kesusahan, tapi aku bersama dengan kamu dan aku mengalaminya juga. Poin yang berikutnya di Lukas 2 ayat 8 sampai 19, saya akan bacakan. Ini juga kisah yang sama setelah Maria melahirkan Yesus di kandang domba. Di situ gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada gembala-gembala itu, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi gembala itu memberitahukan kepada Yusuf dan kepada Maria, ini loh kenapa kami datang ke sini, tadi kami ketemu malaikat. Malaikat bilang bahwa telah lahir di tempat ini anak Allah yang maha tinggi. Ya. Dan semua orang yang mendengarnya heran. Yusuf dan Maria pun heran. Pada waktu mendengar cerita gembala ini. Tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Di ayat 17-19 jelas sekali dikatakan di situ, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Pada waktu kita tahu janji Tuhan dalam hidup kita, saudara, kita mau berusaha menolong Tuhan untuk menggenapinya. Kita seringkali berusaha untuk melakukan sesuatu untuk supaya janji Tuhan itu bisa terjadi. Dengan cara kita, dengan hikmat kita manusia, dengan kepandian kita. Kita sudah banyak melihat contoh. Salah satunya adalah seorang yang punya iman. Tetapi pada waktu dia mendapatkan suatu janji yang mustahil dalam hidupnya. Dia mau menolong Tuhan. Dia mau menolong Tuhan, mungkin maksud Tuhan seperti ini. Anaknya mungkin bukan dari istriku Sarah, tapi dari wanita yang lain. Dan lahirlah Ismail. Bukan sesuatu yang Tuhan rencanakan. Kita seringkali mau memaksakan dengan cara kita supaya janji Tuhan terjadi di waktu saya sekarang. Dan sesuai dengan kemauan saya. Saudara, tapi Maria adalah seorang wanita yang menyimpan segala sesuatu. Semua janji, semua apa yang malaikat katakan, semua apa yang dia dengar tentang anaknya itu, semua yang mereka mimpikan ya di dalam mimpi-mimpi mereka tentang anak mereka, tentang hari-hari itu mereka semua simpan di dalam hati dan merenungkannya, saudara. Mungkin kalau masa seperti sekarang, saudara, mempromosikan dirinya. Bayangkan ya kalau seorang wanita bertemu dengan malaikat dan bilang bahwa anak yang kamu kandung adalah anak Allah yang maha tinggi. Gampang sekali untuk Maria bisa mulai mempromosikannya melalui Instagram, melalui Facebook, Twitter. Hal hebat yang terjadi dalam hidupnya mungkin dengan difoto, perutnya lagi hamil. Ya, kemudian hashtag Yesus di dalam perutku. Atau hashtag anak Allah ada di dalam perutku. Atau pada waktu Yesus di dalam perut Maria menendang-nendang. Saudara tahu bayi itu bisa menendang-nendang ya. Yesus juga perutnya Maria juga menendang-nendang perut Maria. Karena kakinya, kepalanya bisa nongol ke sini. Maria bisa foto, Tuhan menendang perutku. Lihat Tuhan ada di perutku. Maria bisa dengan mudah untuk mempromosikan segala sesuatu yang dalam hidupnya, saudara. Dan saya percaya followernya pasti akan banyak. Pasti akan banyak. Either orang percaya, nggak percaya, tapi yang pasti orang pengen tahu kenapa orang ini bisa seperti ini. Ya, saya mengandung seorang anak dari Allah.com.
Ya, kita bisa buka website ya bahwa saya mengandung seorang anak Allah ya. Dan dibuat blog, dibuat vlog dan lain sebagainya dan itu akan menjadi viral. Tapi Tuhan mengerjakan semua dalam hidup Maria dengan rapih karena Maria tidak pernah menginterupsi, tidak pernah memaksakan, tidak pernah mengintervensi apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Dia mengalir mengikuti Tuhan. Dia mengalir mengikuti cara Tuhan. Dia memilih untuk menyimpannya dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara, saya nggak bilang bahwa kita perlu menjadi orang yang hanya diam saja. Tapi saya perlu menyampaikan buat saudara, kita perlu menjadi orang-orang yang percaya dan membiarkan Tuhan yang menggenapi janji-janjinya dalam hidup saudara dan saya. Biarlah dia menjadi Tuhan yang membuat semua cerita dalam hidup saudara dan saya. Sekali lagi saya mau bilang bahwa penggenapan janji saudara itu bukan urusan saudara sendiri. It's not about yourself. It's not about me. Tuhan bilang, Yusuf dan Maria, janji yang aku berikan kepadamu itu bukan tentang engkau yang harus menggenapinya. Bukan tentang engkau yang harus menyelesaikannya. Bukan tentang engkau yang harus mengerjakan sesuatu sehingga itu terjadi. It's about me yang tadi, putar lagi supaya kita semua bisa mulai menghafal. Tulisan me tadi pada waktu dibalik M-nya itu akan menjadi we. Saya mau saudara, kenapa sampai ini saya perlu untuk buat? Karena pada masa-masa sulit saudara, memutar ini itu gak mudah. Ini yang selalu ada dalam pikiran kita. Saya perlu untuk menggenapi janji Tuhan. Saya perlu untuk melakukan sesuatu sampai janji Tuhan digenapi. Saya perlu untuk punya rencana yang hebat saya. Saya perlu untuk menunjukkan sesuatu. Saya itu orang yang diurapi Tuhan. Saya perlu membuktikan bahwa saya ada orang yang kuat. Semua hal itu bisa keluar dari saudara. Saya perlu untuk tidak lagi diremeh. Bahwa saya itu orang yang diberkati. Selalu me. Tapi Tuhan bilang it's not about me, it's about we. Ini tentang aku dan kamu. Saudara. Firman Tuhan katakan di Mazmur 138 ayat 8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Di terjemahan bahasa Inggrisnya bagus sekali. Dia akan menyelesaikan tujuannya di dalam hidupku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Siapakah perbuatan tangan Tuhan? Yan, Kawin, Josea, Jenus, Friendly, Desin, Andi, Dedi semua, Rio. Kalianlah perbuatan tangan Tuhan. Kalianlah buatan tangan Tuhan. Perbuatan tangan Tuhan itu bukan things yang saudara bisa punya di dunia. Perbuatan tangan Tuhan itu bukan tentang dreams yang tercapai dalam hidup saudara. Perbuatan tangan Tuhan itu bukan tentang apa yang bisa saudara lakukan. Perbuatan tangan adalah yourself. Diri saudara sendiri. Yan, dengan semua keberadaan saya, inilah perbuatan tangan Tuhan. Ingat saudara. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia Tuhan yang akan melaksanakan dan menyelesaikan semua apa yang dijanjikannya. Amin. Natal itu bicara tentang kisah kasih antara Tuhan dengan kita. Betul. Surga dan bumi berdamai. Tangan dari surga itu turun dan tangan dari bumi itu menggapai dan kemudian terikat menjadi satu. Itulah Natal saudara. Wow, indah sekali. Tidak ada lagi dapat memisahkan kita dari rencana Tuhan, dari kasih-Nya, dari kebaikan, dari kemurahan-Nya. Jangan sampai kepahitan, kekecewaan tentang hidup, kegagalan untuk melihat hal yang baik, kemudian kelelahan karena berusaha dan tidak pernah mencapai hasil, itu membuat saudara tidak lagi percaya akan janji Tuhan. Jangan saudara. Ya, Dia bekerja jauh lebih tinggi, jauh lebih besar dari semua apa yang saudara bisa rasakan, alami di dalam hidup saudara. Kalau saudara tanya sama saya hari ini, kalau saya hari ini mengalami masa yang sulit, apakah
Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup saya? Ya. Kalau saya hari ini sedang frustrasi, sedang depresi, sedang mengalami sakit yang tidak sembuh-sembuh, apakah di sini pun Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup saya? Ya. Kalau saudara sudah melakukan semua yang terbaik, menjaga kesehatan saudara, ya, saudara sudah hidup dengan baik dan sakit itu bisa datang, saudara. Saudara tahu bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Itulah yang kita mau percaya. Ya. Itulah sebabnya di Matius 1:23, sungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah bersama kita. Amin. Itu firman Tuhan yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Saya mau untuk kita semua menutup mata kita mau berdoa sebentar. Saya mau undang tim musik untuk maju ke depan. Doa saya pagi hari ini, doa yang mungkin simple untuk diucapkan, tapi saya tahu ini adalah pergumulan seumur hidup kita, saudara. Untuk kita bisa tetap percaya dan tenang bahwa semua janji yang Tuhan sudah sediakan di firman-Nya, itu Dia sedang laksanakan dalam hidup saudara dan saya. Itu bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa setahun, 2 tahun, bisa 5 tahun, bahkan bisa seumur hidup kita sepertinya itu tidak terjadi. Tapi Tuhan tetap akan menggenapinya, saudara. Dan Tuhan tetap akan melaksanakan dan melakukannya. Firman Tuhan bilang kasih setianya adalah untuk beribu-ribu generasi. Janjinya bukan hanya untuk saya, tapi buat anak-anak saya, cucu saya, keturunan saya. Saudara, hidup kita itu bukan tentang 70 tahun, 80 tahun kita ada di dunia ini. Hidup kita tentang kuasa Tuhan, janji Tuhan yang sedang digenapi melalui keturunan kita, melalui keluarga kita. Ya. Akan apa yang Tuhan mau lakukan di dunia ini melalui mereka semua, melalui kita semua. Saudara, mungkin saudara pernah berpikir bahwa apakah Tuhan Yesus tahu apa yang saya alamin sekarang? Dia adalah Tuhan pencipta alam semesta. Tapi apakah dia betul-betul tahu pergumulan pribadi saya yang mungkin kecil buat dia gak penting? Saya hanya setiap hari berdoa minta Tuhan tolong berkati saya untuk saya bisa mendapatkan makan hari ini. Berkati saya Tuhan supaya saya bisa bayar uang sekolah hari ini. Kadang-kadang kita merasa malu minta sama Tuhan doa yang seperti itu. Kita alam semesta yang mungkin kesibukannya untuk hal yang besar. Gimana supaya planet-planet itu berjalan dengan terapi, teratur. Hal seperti itu mungkin. Atau hal yang lebih besar yang hanya sekedar berdoa, minta makan dan juga minta uang sekolah. Tapi apa sudah tahu bahwa dia adalah Tuhan yang tahu dan menghidupi hidup bersama dengan saudara. Saya susah sekali untuk menemukan kata yang tepat. Tapi dia menangis bersama dengan saudara. Kabar baiknya adalah dia tahu bahkan selama 33 tahun. Tuhan merasakan semua apa yang saudara alami dan rasakan. Semua kelemahan. Semua kelelahan saudara, semua sakit saudara, semua penolakan saudara, semua kegelisahan saudara, semua kecemasan saudara, bahkan semua kelelahan fisik saudara, bahkan kaki saudara yang capek pun dia alami saudara. Dia mengalami kaki yang capek berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kami susah tidur, dia mengalami masa-masa di mana dia di tengah malam bangun dan mengalami kegelisahan dan kecemasan. Dia mengalami kecemasan yang tidak pernah orang lain alami sebelumnya. Kecemasan sampai mengeluarkan darah dari pori-porinya, dari tubuhnya. Satu orang yang saya tahu mengalami anxiety yang paling buruk. Yang tidak pernah orang lain akan pernah alami lagi. Yesus. Dia begitu takut, dia begitu gelisah, begitu cemas sampai darah itu mengalir keluar dari tubuhnya. Saudara, tidak ada satu hal apapun saudara. Yang saudara alami hari ini tidak dialami. Jangan pernah bilang bahwa ini tentang saya sendiri. Jangan pernah bilang. Pada waktu saudara mengatakan bahwa ini tentang saya sendiri. Saudara sedang menghilangkan Natal dalam hidup saudara. Pada waktu saudara bilang bahwa segala pergumulan saudara alami tentang saya sendiri. Dan saya harus menanggungnya sendiri. Dan saya harus menggenapi semua kebaikan janji yang Tuhan lakukan dalam hidup saya sendiri. Saudara sedang menghilangkan Natal di dalam hidup saudara. Karena Natal itu bicara tentang Tuhan campur tangan. Dan hidup saudara bukan tentang saudara sendiri, tapi tentang dia dan saudara. Amin.
Mari kita berdoa. Saya mau kita menyanyikan satu lagu yang terakhir tadi kita nyanyikan. Walaupun aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, tapi perlindungan-Mu Tuhan sempurna dalam hidupku. Satu kata yang saya suka dengan lagu ini, bahkan 1 detik pun Dia tidak pernah meninggalkan aku. 1 detik saudara, itu betul. Dia melihat saudara, Dia mengingini saudara. Dia begitu antusias dan begitu bersemangat dengan saudara. Dia begitu mencintai saudara sungguh-sungguh. Sampai apa yang dalam pikirannya hanya tentang engkau. Saudara, itulah yang Dia lakukan dengan Natal ini. Sehingga tidak ada lagi permusuhan antara Dia dengan kita. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyata abadi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, Amin, amin Tuhan. Tidak pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna. Hanya Kau layak disembah. Ayo nyanyikan saudara. Yesus Engkau juru selamatku. Amin. Dalam janji-Mu, benar Tuhan, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Saya mengundang semua saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, untuk menyanyikan lagu ini bersama-sama. Angkat hati saudara, biar ini boleh menjadi doa saudara di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. 5 hari sebelum Natal ini saudara bisa mengatakan, Tuhan, kasih setiamu, kemurahan-Mu, kuasa-Mu, pekerjaan-Mu, kebaikan-Mu, janji-Mu akan terlaksana sempurna dalam hidupku Tuhan. Aku percaya bahwa hidupku bukan tentang aku, tapi tentang Engkau dan aku ya Tuhan. Engkau yang mengerjakan semuanya. Saya mengundang semua saudara di rumah, dengan kawan-kawan saudara atau dengan keluarga saudara. Ayo kita angkat pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman Tuhan. Amin. Juru selamatku, dalam janji-Mu, dalam janji-Mu. Amin Tuhan. Kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Amin. Yes Lord, amin Tuhan. Oh, besar setiamu Tuhan di hidup kami. Oh, kami Tuhan, kami percaya Kau akan melaksanakan semua. Tuhan, Kau yang lakukan, Kau yang membuat semuanya teratur terjadi Tuhan. Kau yang membuat segalanya. Ajar kami untuk percaya, bahkan dalam lembah kelam Kau melakukan pekerjaan-Mu. Kau tak pernah berhenti menyempurnakan rencana-Mu, kehendak-Mu.
janjimu atas kami Tuhan. Kau yang mengerjakan, bukan dengan kuat kuasa kami, bukan dengan kegagalan, tapi Kau yang melakukannya, Kau yang menggenapinya. Amin. Ajarlah kami untuk kami percaya pada Engkau. Bawalah kami untuk kami boleh percaya dan tinggal tenang bahwa Engkau Tuhan yang tetap bekerja bahkan saat kami tidak melihat. Engkau tetap menggenapi janjimu bahkan saat kami tidak merasakannya. Engkaulah Tuhan yang mengerjakan di balik semua hal yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan, bagi setiap saudara di sini yang sedang mengalami tawar hati dan iman saudara menjadi sempit dan kecil, saudara sedang mengalami ketakutan, saudara sedang mengalami kekecewaan dengan apa yang terjadi dalam hidup saudara. Saya mau berdoa buat saudara pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah Engkau memberikan pada setiap dari kami, setiap dari saudara-saudara kami, kekuatan Tuhan untuk percaya kepada Engkau. Iman untuk bisa melihat bahwa Engkau tetap bekerja dalam hidup mereka. Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwa Engkau adalah ya bagi semua janji Allah. Sehingga kami bisa berkata amin untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa semua janji yang Kau katakan dalam firman-Mu, Kau sedang genapi. Ajarlah kami untuk kami bisa tahu bagian mana yang perlu kami bereskan dalam hidup kami. Bagian mana yang perlu kami lakukan dalam hidup kami. Berilah kepada kami kerendahan hati ya Tuhan. Berikan kepada kami hati yang lembut. Karena itu hal yang paling Kau inginkan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga pada waktu kami Tuhan membawa hati kami yang mau untuk diubah. Hati kami yang rendah yang tidak memegahkan diri Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau sanggup untuk menggenapi. Kau sanggup untuk melaksanakan. Kau sanggup untuk melakukan semua jauh lebih baik dari segala apa yang dapat kami pikirkan. Dari apa yang kabar kami doakan ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan. Kesombongan kami itu seringkali menghalangi pekerjaan-Mu. Kekerasan hati kami itu seringkali menunda penggenapan janji-Mu. Tapi kami tahu satu hal. Kau tidak pernah berhenti untuk melaksanakannya Tuhan. Dan mengerjakannya. Lembutkan hati kami semua sebagai jemaat-Mu. Supaya kami boleh menjadi orang yang mudah untuk meminta maaf. Mudah untuk mengampuni. Mudah untuk menerima kekalahan. Mudah untuk menyerah. Mudah untuk membiarkan orang lain menyerobot kami. Mudah untuk membiarkan orang lain menyakiti kami dan tidak membalasnya. Mudah Tuhan untuk tidak memberontak kepada Engkau. Mudah untuk mengatakan ya saat Engkau mau hati kami. Mudah untuk mengatakan ya saat Engkau mau waktu kami. Mudah untuk mengatakan ya saat Engkau mau pikiran kami dan hidup kami. Tuhan, jauhkan kami dari hati yang keras. Supaya rencana-Mu dan kehendak-Mu terjadi sempurna dalam hidup kami. Seperti terjadi Tuhan. Terjadilah pada kami seperti kehendak-Mu. Seperti apa yang telah Kau katakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, aku memberkati semua jemaat JB3. Biarlah Engkau terus boleh memulihkan setiap hati. Kau menyembuhkan setiap luka. Engkau membuat setiap dari kami boleh terus percaya bahwa di Natal ini surga dan bumi sudah berjabatan tangan Tuhan dan berdamai untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes, amin. Thank you Koyan buat firmannya. Sangat-sangat memberkati. Kami mau mengundang buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Coba, apakah ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali join sama kita di link video ibadah kita hari ini? Langsung komen di samping, asik. Dan kalaupun saudara baru, akan ada sebuah QR Code yang menyertakan sebuah form di mana ini untuk kita lebih mengenal saudara lebih dekat. Buat saudara-saudara yang baru pertama kali klik video ini. Dan kalau nggak bisa QR Code, di bawah di link description-nya ada langsung bisa diklik.
Atau kalaupun nontonnya di TV nggak bisa diklik, langsung aja ketik www.gb3.org/new visitor. Jadi please banget buat saudara-saudara sekalian yang baru banget pertama kali atau udah pernah beberapa kali tapi masih belum meyakinkan diri untuk dikenal lebih dalam. Jadi ini kesempatan yang baik saudara, kami ingin mengenal saudara bukan karena apa-apa, tapi karena kami pengen mengenal saudara lebih dalam aja. Memang karena kasih Tuhan membuat kita menjadi satu keluarga, amin. Dan ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kan kita mau Natalan nih ya, tanggal 25. Nah, tanggal 25 akan ada Natal sekolah minggu, jam 10 saudara. Buat adik-adik sekolah minggu yang lagi nonton hari ini, untuk jangan lupa bisa ngeklik ibadah Natalnya pas jam 10 ya. Jadi please stay tune ya, untuk nonton Natalnya. Ini luar biasa sekali, disiapkan dari berbulan-bulan yang lalu saudara. Jadi pastikan ini satu hal yang menarik. Jadi ini invitasi bukan cuma untuk para anak-anak tapi juga buat papa mamanya karena ada games-games menarik yang melibatkan keluarga. Jadi sama-sama excited dan pastikan nantikan untuk bisa klik ya. Dan yang kedua, di tanggal yang sama di jam yang berbeda. Kita akan merayakan ibadah dengan cara yang merayakan Natal dengan cara yang berbeda tahun ini saudara. Jadi tahun ini karena kita tidak bisa bertemu dan berkumpul seperti tahun-tahun berikutnya. Jadi kita membuat satu hal yaitu adalah kita bikin Natalan pakai Zoom ya. Jadi kita bisa bersama-sama di hari Natal tapi di tempat yang berbeda. Nah, untuk link dan semua info lebih jelasnya nanti akan dikirimkan lewat WA melalui sekretariat kita. Nah, buat saudara yang belum punya nomor sekretariat bisa hubungin tadi yang www.gb3.org/new visitor. Jadi bisa dihubungi. Jadi sama-sama kita bisa ibadah, bisa mengobati rasa rindu kita. Udah lama gak ketemu jemaat Tuhan satu dengan yang lain ya, keluarga kita dalam Tuhan. Jadi pastikan saudara bisa ikutan Zoom kita di tanggal 25. Dan kita mengajak jemaat. Nah ini untuk semua yang mau melayani, baik itu di tim worship, di sekolah minggu, di multimedia, di Gap atau dimanapun, di prospek ya, untuk bisa mengisi form yang adalah gb3.org/join ya. Nanti akan ada muncul juga. Dan pastikan saudara yang mau melayani bisa isi form ini. Di masa-masa yang baru ini kita membutuhkan lebih banyak lagi tenaga yang baru ya. Jadi maksudnya ada beberapa pelayanan yang dulu gak kepikiran sekarang jadi ada karena kita online. Jadi saudara yang mau melayani please banget untuk bisa ikutan join. Karena kita pengen melayani bersama-sama ya. Dan yang berikutnya adalah kita punya diakonia. Nah ini kita sama-sama membantu saudara kita yang kurang beruntung daripada kita. Dan kita bisa mentransferkan uang kita sehingga bisa menolong saudara-saudari kita. Jadi buat saudara-saudara yang mau memberi, bisa ada di sebelah sini QR code-nya dan rekeningnya ada di bawah sini. Untuk memberi dengan sukacita, dengan penuh harapan bahwa ini akan memberkati orang. Dan percayalah ini pasti akan memberkati. Saudara tidak akan pernah tahu rasanya, saudara tuh kalau udah memberi walaupun berapa puluh ribu gitu ya. Saudara pikir kecil tapi itu dampaknya luar biasa buat orang yang akan menerima. Jadi mari sama-sama kita mendukung saudara-saudara kita satu dengan yang lain. Amin. Nah kita mau persembahan ya. Sebelum persembahan tuh saya ada satu ayat. Satu ayat dari Mazmur 97 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Tadi pas Koyan sharingnya luar biasa sekali ya. Bahwa segala sesuatu itu tentang kita sama Tuhan gitu ya. It's about we ya, bukan me ya. Jadi ketika kita memberi juga mengingatlah kita harus bersukacita gitu. Ingatlah bahwa apa yang kita berikan itu tidak akan menambah hasta kekayaan Tuhan gitu. Tapi itu membuktikan bahwa saudara lebih mengasihi Tuhan daripada uang saudara. Jadi mari kita memberi dengan sukacita, mari kita memberi dengan tulus ya. Berikan yang terbaik buat Tuhan, amin. Sama-sama kita mau berdoa buat persembahan kita hari ini. Tuhan kami mengucap syukur satu kesempatan lagi Tuhan. Kami boleh memberi Tuhan, kami berdoa biar
pemberian kami ini jadi satu persembahan Tuhan yang baik Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Menjadi satu dupa yang harum Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Bapak, kami mau memberi dengan sukacita Tuhan. Karena Engkau baik dalam hidup kami. Kami mau memberi dengan tulus hati karena Engkau sudah memberikan segala yang Kau punya buat hidup kami Tuhan. Kami mau memberi Tuhan hari ini dengan penuh sukacita. Dan semua yang siap memberi katakan amin ya. Link ada di QR code ada di sini, rekening ada di bawah sini. Silakan saudara untuk memberi. Dan kita lihat pengumuman minggu ini lewat video. Adik-adik, 5 hari lagi kita akan Natalan sekolah minggu. Yeay! Wah, adik-adik tanggal 25 Desember jam 10 pagi sekolah minggu punya Natalan online. Hanya di tahun 2020 sekolah minggu Natalannya online loh. Yuk kita ajak mama, papa, kakak, adik, semua isi keluarga kita untuk mengikuti ibadah online. Sepasti acaranya seru sekali, dipimpin oleh MC yang sangat keren. Terus acaranya juga ada games, ada quiz online, ada cerita, ada drama. Dan tidak ketinggalan kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama. Oleh karena itu adik-adik jangan lupa ya, tanggal 25 Desember jam 10 pagi kakak tunggu ibadah Natalnya. Kita bersama-sama ibadah Natal online ya di sekolah minggu. Bye!
Nama saya Elvi, nama anak saya Gloria. Awalnya Gloria aku masukin sekolah umum. Di sekolah umum dia tidak bisa diterima. Terus di lingkungan rumah saya juga dia diejek sama teman-temannya. Katanya nggak bisa ngomong Glorianya gitu. Nah sekarang setelah 2 tahun lebih di Terang Puspa Nusantara ini, perkembangannya sangat luar biasa. Si Gloria itu sudah bisa mengucapkan kata-kata mama, papa, adik, atau sakit, satu patah kata sudah bisa. Mudah-mudahan nanti bisa normal seperti biasa. Oke, kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama mengangkat hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Saya mau tutup dengan satu firman yang tadi saya sempat kutip di ibadah di khotbah saya. Mazmur 85 ayat 11 sampai 14. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan kebenaran akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Kebenaran akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Inilah pesan Natal buat kita semua di sini. Bahwa langit dan bumi, surga dan bumi telah berdamai saudara di dalam Yesus. Ya, tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi penghakiman, tidak ada lagi murka, tidak ada lagi geram di dalam hati Allah buat saudara dan saya. Karena kita telah hidup di dalam Yesus. Kita bersyukur pagi hari ini karena Yesus yang telah mati di kayu salib buat kita. Untuk kelahirannya, untuk kedatangan ke dunia ini. Itu satu breakthrough, satu yang wow saudara. Ya, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun, oleh apapun. Bahwa kita yang sementara ini bisa hidup di dalam kekekalan. Untuk selama-lamanya. Karena begitu besar cintanya kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan untuk inisiatif-Mu. Untuk keinginan hati-Mu menarik kami mendekat kepadamu. Terima kasih untuk kebesaran hati-Mu. Dan tekad-Mu yang begitu kuat. Untuk membawa kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih untuk Engkau yang begitu besar kasihnya kepada kami. Sehingga Engkau mau untuk melepaskan gemas-Mu, amarah-Mu, murka-Mu. Dan memberikan anak-Mu yang Kau kasih untuk menggantikan kami. Kami bersyukur pagi hari ini untuk kami dan untuk Engkau ya Tuhan. Yang telah menjadi dua pribadi yang bersama-sama Tuhan menjalani hidup kami di dunia ini. Dan aku berdoa untuk semua jemaat JB3 pada pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah dalam hidupmu.
di masa-masa liburan akhir tahun ini, biarlah engkau dipenuhi dengan sukacita yang meluap-luap. Dengan damai dalam hatimu. Karena surga telah berdamai dengan engkau. Semua penghakiman, semua penuduhan, semua rasa bersalah, semua merasa sendiri, semua yang merasa ditinggalkan tidak ada lagi dalam hidupmu. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau dan hidupmu bukan tentang engkau sendiri, tetapi tentang Yesus dan engkau. Dia yang akan melesaikannya semua dalam hidupmu. Dia yang akan menggenapi semua janjinya dalam hidupmu. Dia yang akan menyertai dan menyempurnakan semuanya sampai pada akhirnya. Percayalah kepada Tuhan, hai jemaat JB3. Andalkan Dia. Rendahkanlah dirimu. Lembutkan hatimu. Serahkan semua kepada Tuhan. Jangan pertahankan apapun yang ada dalam dirimu. Serahkan semua kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak. Dan Dia yang akan menegakkan kebenaranmu seperti siang. Demikianlah firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biar damai sejahtera, sukacita dari Allah menyertai saudara semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat Natal saudara, Tuhan memberkati.